Oke, semangat pagi teman-teman yang sudah hadir. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, saya buka materi dulu. Monggo sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, selamat datang yang sudah hadir. Ini saya sambil nunggu teman yang lain. Saya buka materi dulu. Sambil cek suara ya yang sudah dengar ya. Bisa komen suaranya sudah masuk atau belum suaranya. Silahkan komen suara sudah masuk atau belum yang sudah mendengar. Oke, semangat pagi Mbak Tini. Semangat pagi semuanya. Oh, suara sudah masuk belum teman-teman semuanya? Sambil nunggu yang lain. Oke, suaranya jelas ya Mbak Ati ya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Ini saya buka materi dulu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya. Oke, Pak Rudianto, Mbak Yeni. Semangat pagi Mbak Rohana, suaranya jelas sekali. Oke, Mbak Rohana, Mbak Eva. Mbak Eva yang tes tokis ya? Gimana, udah selesai belum Mbak Eva? Mbak Eva hari ini ujian stokis ya, tadi nggak ada info-info kok, tahu-tahu udah ada ujian stokis. Oke Mbak Yeni. Oke teman-teman semua, malam ini saya nanti akan bawakan materi yaitu pentingnya KDI ya. Pentingnya KDI karena ini adalah materi yang sangat dasar banget. Jadi nanti saya mau bahas tentang pentingnya KDI. Mbak Eva gimana ujian stokisnya? Udah selesai atau belum? Udah clear belum Mbak Eva? Oke Mbak Murni siap belajar. Oke, sama-sama Mbak, kita belajar bareng. 15 yang online saya mulai ya. Oke Mbak Irma, semangat pagi. Sambil nunggu yang lain, saya buka materi. Oke Mbak Giarti. Oke, suaranya oke. Jepara, wah ini rata-rata Jepara semua ya. NSBN JBS rata-rata Jepara semua. Mbak Eka, oke, semangat dan Jepara Dero ya, semangat Jepara, semua Jepara ya, belum ada balasan lagi. Oke Mbak, ditunggu Mbak, mungkin yang ujian stokis hari ini mungkin banyak Mbak, jadi balasnya agak lama. Tapi biasanya nggak sampai malam sih, cuma sore siang tuh udah paling nggak jam kerja itu biasanya udah selesai. Oke Mbak Riva, semangat pagi. Pak Endri, semangat pagi. Oke, Jepara Utara, Jepara semua ini. Oke, saya mulai aja ya teman-teman ya, nanti sambil nunggu yang lain. Nggak apa-apa, saya ulangi, materi malam ini adalah pentingnya KDI. Nah, nanti kita bahas apa sih, oh ya sambil colek-colek dulu, nggak apa sih, monggo yang mau nyolek-nyolek dolennya monggo, colek-colek dulu. Monggo ya mau nyolek-nyolek dulu silakan. Dolen-dolennya dicolek dulu. Udah 18 nih. Oke, monggo kalau mau dicolek-colek dulu. 20 berarti saya mulai ya, 20 ya. Oke Mbak Putri, Mbak Indah. Oke, semangat pagi Mbak. Saya mulai aja ya, biar nanti yang oh Mbak Ati
masih nyelek-nyelek. Oke, nggak apa ya, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Jenderal-jenderal dari Jepara. Ini 90% 90% Jepara ya. Oke, ini masih nunggu balasan Mas. Kayaknya materinya udah selesai tinggal. Oke, Mbak. Yang penting nanti sudah bisa jawab pertanyaan semua, insya Allah lulus, Mbak. Oke ya, teman-teman yang belum tahu, kebetulan hari ini Mbak Eva ini lagi ujian stokis online, jadi via WhatsApp. Nah, jadi malam ini tinggal nunggu balasan lulus atau tidaknya. Kita doakan supaya Mbak Eva diberikan kelulusan menjadi stokis yang qualified ya, Mbak Eva. Nanti teman-teman dolen-dolennya bisa menyusul. Oke, materi kali ini adalah pentingnya KDI. Nah, jadi kenapa sih? Apa hubungannya KDI dengan bisnis kita? Apa hubungannya KDI dengan bisnis NASA? Nah, nanti kita akan belajar bareng, akan kupas bareng. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk belajar bareng kita pada malam ini. Yang 90% ini rata-rata dari Jepara ya. Tadi saya baru lihat cuma satu orang yang Pak Rudianto dari Semarang. Rata-rata kalau grupnya Mbak Tin ini Jepara ya. Jadi jenderal-jenderalnya Jepara nih. Gimana, apa kabarnya? Sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walaupun kondisi saat ini, kondisi yang seperti ini, kita bisa mengadakan, kita bisa home sharing, kita bisa KDI online ya, walaupun tidak bisa tatap muka, tapi paling tidak kita bisa belajar bareng, kita bisa menjaga kita bisa menjaga ritme semangat kita, ritme belajar kita, ritme omset kita supaya tetap naik, supaya tetap berkembang. Nah, jadi walaupun kita tidak bisa tatap muka, tapi paling tidak kita bisa sharing-sharing lagi. Nah, ini adalah materi yang sangat dasar banget, yaitu adalah pentingnya KDI. Nah, KDI adalah klub distributor inti, sarana belajar distributor yang serius, distributor yang ingin sukses. Nah, ini adalah klub distributor inti, bukan kontes dangdut Indonesia ya. Nah, selamat datang di klub distributor inti. Anda adalah bagian dari sedikit orang yang mengambil keputusan untuk mau belajar. Ciri orang sukses adalah mau belajar. Dan selamat datang, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk konsisten, komitmen untuk selalu belajar, untuk selalu upgrade, untuk selalu menambah ilmu. Nah, karena saya lihat tadi di grup ini ada 264 ya, hampir 300 orang ya. Tapi saya lihat yang online nggak ada 10 orang, berarti kan nggak ada 10%. Nah, berarti kan banyak orang yang berkata orang sukses itu cuma sedikit. Ya, memang benar. Kita bisa dilihat dari grup ini. Grup ada 264 orang, tapi yang online nggak ada 10%. Jadi kan orang yang mau sukses itu nggak ada 10%. Nah, semoga 10% ini adalah yang termasuk teman-teman semua. Jadi selalu untuk ingin menambah ilmu, selalu upgrade dan upgrade untuk mau belajar. Nah, semoga teman-teman semua adalah yang termasuk 10% orang yang ingin sukses. Nah, ini adalah karena materinya materinya sangat dasar. Jadi di sini adalah memang ada mekanisme, cara kita belajar dari awal. Nah, ini adalah bagian dari materi ya. Baik Bapak Ibu dan peserta KDI, sebelumnya mulai saya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yanal Effendi. Pekerjaan saya adalah sekarang sudah full megang stokis AA 1315. Nah, ini adalah kenapa ada materi yang seperti ini. Nah, ini adalah karena besok kalau teman-teman sudah bisa offline, sudah bisa home sharing offline, nanti teman-teman harus mau belajar, belajar ngomong di depan orang banyak. Karena apa? Karena mulai dari home sharing kita bisa berani untuk memaksakan diri untuk bisa belajar, untuk bisa bicara di depan umum.
Karena kalau teman-teman semua langsung misal bicara di NDO atau di KDI mungkin teman-teman malu atau takut. Tapi kalau belajarnya dari KDI home sharing mungkin teman-teman karena yang lihat cuma teman-teman sendiri paling cuma 2 orang 3 orang atau paling banyak 10 orang mungkin masih berani untuk bicara. Nah makanya ini adalah bagian dari materinya adalah untuk perkenalan diri. Nah besok kalau teman-teman sudah bisa home sharing offline, nanti teman-teman gantian yang maju, gantian yang ngisi ya. Mungkin mulai dari MC atau testimoni produk atau testimoni bisnis atau testimoni pengalaman dalam 1 minggu yang sudah dilalui. Nah, jadi cara menjualnya atau cara merekrutnya itu kan nanti saling berbagi ilmu, maju ke depan satu-satu. Nah, mulainya dari perkenalan diri. Kenapa harus perkenalan diri ya? Karena teman-teman kan nggak mungkin lupa ya dengan namanya sendiri ya. Kalau maju perkenalan nama saya mikir lama nggak mungkin toh kan karena kan teman-teman mesti ingat namanya sendiri. Terus alasan gabung NASA ini apa? Nah alasannya itu apa? Nah itu kan nanti kan teman-teman akan mendengarkan satu antara temannya satu dengan yang lain kan nanti alasannya kan beda-beda. Ingin ingin menambah penghasilan atau ingin menambah teman atau ingin menambah suasana yang baru. Nah ini kan nanti beda-beda. Nah ini mungkin alasannya ingin penghasilan tambahan, ingin kebebasan dalam segi keuangan. Nah mungkin teman-teman banyak ya kalau alasan 1-2 ini mungkin banyak. Ingin penghasilan tambahan, ingin bebas waktu bebas dalam segi keuangan, memiliki usaha sendiri. Mungkin teman-teman yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan mungkin ingin punya usaha sendiri atau yang mungkin kerja tapi penghasilannya masih kurang. Nah mungkin ingin menambah penghasilan. Nah memiliki kebebasan waktu. Nah biasanya teman-teman yang masih kerja mungkin waktunya kan terbatas, kerja dari pagi sampai sore mungkin untuk waktu untuk keluarga itu sedikit. Nah jadi kan karena waktunya yang sekarang terbatas, nah mungkin ingin memiliki kebebasan waktu dengan memiliki usaha sendiri, dengan menjadi mitra NASA atau ingin mengembangkan kepribadian. Nah kalau ingin mengembangkan kepribadian ada teman-teman ya itu ya bisa bicara di depan umum, bisa mengeksplor, mengeluarkan bakat-bakat teman-teman semua, atau ingin membantu orang lain, ingin mendapatkan lingkungan baru. Nah, tadi sudah ada bahas ingin pensiun dengan tenang atau meninggalkan warisan. Nah, ini adalah nanti ketika teman-teman saling perkenalan diri atau saling bertestimoni, mungkin nanti teman-teman antara satu dengan yang lain mesti beda-beda. Nanti dengan berbeda-beda itu kok teman-teman ternyata yang sudah bekerja atau yang masih kuliah kok tetap pengen gabung NASA ya, alasannya apa ya? Nanti kan teman-teman menemukan orang-orang yang sama. Nah, KDI adalah sebuah forum untuk belajar para distributor yang serius. Tadi saya sudah bilang distributor yang serius dan distributor yang ingin sukses. Nah, untuk bersama belajar membangun aset dengan mempraktekkan pedoman kerja 8 langkah sukses. Nah, sehingga dengan mempraktekannya mudah untuk dilakukan dan diduplikasi. Nah, ilmu untuk sukses di NASA ini sebenarnya mudah, cuma 8 langkah sukses. Nah, mungkin teman-teman yang lama-lama mungkin sudah tahu ya apa itu 8 langkah sukses. Nah, itu nanti kita akan saya baca sekilas tapi tidak didetailkan, karena kalau didetailkan ada materinya sendiri yaitu 8 langkah sukses. Nah, sangat mudah banget. Nah, sekarang tujuan KDI. Nah, tujuan KDI nggak harus seminar yang biasanya kan ada KDI fokus, terus ada KDI intensif, ada NDO. Nah, karena kita sedang ada kendala pandemi, nah KDI kita adalah KDI online seperti ini. Yang biasanya kita KDI fokus atau KDI intensif yang notabene ketemu langsung seminar-seminar, tapi sekarang karena terkendala ya ini adalah KDI-nya penggantinya. Jadi
teman-teman nggak usah jangan khawatir, wah sekarang nggak bisa KDI offline, jadi nanti saya mau membina jaringan gimana ya nanti tinggal teman-teman colek aja, masukkan ke grup ini, dan sekiranya ada materi yang sangat penting nanti dicolek aja. Nah jadi kan walaupun sementara tidak ada KDI offline seminar-seminar, tapi teman-teman bisa membina jaringan dengan di KDI yang seperti ini, KDI online yang sekarang. Nah jadi nggak usah berkecil hati, karena di FKS juga materinya sangat banyak banget, dan pematerinya bermacam-macam, beda-beda, saling berbeda pengalaman atau dengan materi-materi yang sangat inti-inti. Jadi ada yang belum stokis tapi sudah berani jadi pemateri. Nah itu nanti kan materinya mungkin sekedar testimoni atau bagi pengalaman ya. Tapi kalau yang sudah stokis biasanya materinya adalah materi yang benar-benar materi dasar untuk menuju sukses di bisnis NASA. Nah, jadi teman-teman yang sudah rekrut downline, masukkan di grup semua grup yang ada di upline, masukkan semua. Nah, misal ini ada grup NJPS Jepara ya, masukkan. Ada grup KDI FKS digital, masukkan. Ada KDI NDO ada grup NDO Facebook, masukkan. WA masukkan. Pokoknya setiap ada downline baru, ada grup baru, masukkan aja. Nah, ini adalah sebagai wadah untuk membina jaringan baru. Nah, sekarang adalah tujuannya KDI adalah memberi arah pemahaman distributor tentang. Nah, ketika teman-teman punya downline baru, tadi saya sudah sarankan untuk masukkan ke grup-grup ya. Nah, ini adalah tujuannya KDI, memberi arah pemahaman distributor tentang apa yang harus dipelajari. Nah, kadang kan distributor baru kan bingung, sudah daftar terus apa yang saya harus pelajari, nah apa yang harus saya kerjakan. Nah ini kan apa yang harus dipikirkan. Nah jadi kan teman-teman ketika punya distributor downline baru harus dijelaskan, Mbak jenengan harus baca ini, harus ikut grup ini. Nah jadi dijelaskan kenapa harus baca buku ini, kenapa harus ikut grup ini, nanti teman-teman bisa jelaskan. Nah, yang terpenting yang pertama adalah membaca daftar membaca daftar harga. Nah, supaya upline atau teman-teman semua itu nggak repot. Setiap punya downline baru, kok tanya harga. Nanti diajari cara baca. Cara bacanya daftar harga. Ini ada daftar harga distributor, ada daftar harga konsumen. Nanti diajari aja cara bodohnya adalah, Mbak kalau harga distributornya adalah harga beli. Kalau harga konsumen adalah harga jual. Nah gitu aja. Jadi biar nggak bingung. Pokoknya ini harga jual, ini harga beli. Nah itu kan lebih enak ya, lebih mudah dipahami. Nah terus di-upgrade, baca buku tentang paket info atau buku majalah-majalah yang baru-baru. Nah terus buku marketing plan-nya harus dipelajari, yang buku ada dalam starter kit. Nah itu kan wajib harus dipelajari marketing plan-nya. Marketing plan itu kalau teman-teman sudah manajer itu harusnya sudah bisa menjelaskan marketing plan. Mungkin yang baru distributor atau mungkin yang baru masuk mungkin sudah paham, asal sudah baca ya, sudah pernah. Nah, mau yang masih colek-colek gak apa-apa. Nah, ini adalah salah satu adalah cara membina jaringan. Nah, ini Mbak Ayinda ya, ini masih nyolek-nyolek gak apa-apa. Nah, tujuan KDI yang satu lagi adalah membangun suasana komunikasi yang kondusif antara upline dan downline sehingga memungkinkan terjadi kerjasama dalam kerangka sistem membangun organisasi network marketing. Nah, jadi antara upline dan downline itu harus sering ada komunikasi, harus sering adanya konsultasi. Nah, tapi teman-teman harus tahu kalau mau konsultasi nggak harus dengan upline-nya langsung. Nggak harus dengan upline yang di atasnya persis, bisa melompat ke atasnya lagi, bisa melompat ke atasnya lagi. Nah misal saya punya upline namanya Mas Herman, ada almarhum Pak Heru yang sekarang Putri, ada Pak Munir, ada Pak Sindu, nah ada Pak Ali, terus ada Pak Ardi, Pak Ali, Pak Agung. Nah kebetulan saya kenal semua. Nah tapi ketika saya mau
mau konsultasi saya nggak harus ke Mas Firman. Nah kalau Mas Firman bisa jawab ya nggak apa-apa, nanti bisa langsung, kalau nggak bisa di atasnya. Jadi eh, kalau konsultasi itu nggak harus di upline-nya atasnya persis, yang penting upline core, upline inti ya. Jadi kalau teman-teman upline inti, upline yang aktif. Jadi kalau teman-teman eh, mau konsultasi jangan sampai keliru. Kalau konsultasi harus ke upline yang aktif. Ada kan teman-teman mitra tapi nggak aktif. Kebetulan punya downline-nya aktif. Nah, kalau teman-teman mau konsultasi ya bisa melompat ke upline-nya yang aktif. Jadi upline core, upline inti. Jangan konsultasi dengan upline yang nggak aktif, nanti nggak bisa jawab. Atau malah ikut-ikutan nanti ikut nggak aktif. Nah, jadi kalau teman-teman mau konsultasi, sekali lagi saya sarankan ke upline yang aktif dan nggak harus di atasnya persis, bisa melompat, yang penting satu jalur. Nah itu ya, paham? Sampai sini teman-teman paham ya? Nah ini adalah sekarang 8 langkah sukses. Tadi saya sudah bilang kalau dasarnya untuk menuju suksesnya di NASA adalah 8 langkah sukses. Nah salah satunya ini impian. Yang pertama adalah impian target. Nah tadi kenapa alasannya ingin gabung NASA, terus punya impian apa. Nah ini yang pertama adalah impian target. Nah terus daftar nama. Nah apa itu daftar nama? Adalah daftar teman-teman nanti yang mau di prospek, yang mau ditawari produk, yang mau ditawari bisnis. Nah setelah punya daftar nama, mengundang. Nah jadi undang ke pertemuan. Kalau pertemuan sekarang nggak bisa home sharing ya mungkin diajak ke rumah upline atau diajak ke rumah stokis. Nah nanti dijelaskan kegiatannya jadi mitra NASA itu apa, ketika jadi stokis itu gimana, penghasilannya berapa. Nanti bisa menggunakan pihak ketiga yaitu stokis. Jadi mengundang, diajak ke stokis. Nah terus presentasi. Nah presentasi adalah bagian dari 8 langkah sukses. Nah makanya teman-teman harus berani, harus mulai, jangan malu, jangan takut untuk bicara di depan umum, harus berani. Kalau teman-teman takut dan gak berani memulai, sampai kapanpun teman-teman akan merasa takut, akan merasa malu. Nah jadi harus mulai untuk belajar presentasi. Nah sekarang yang kelima adalah follow up. Nah ketika sudah mengundang, sudah dipresentasi, di follow up. Di follow up adalah ditanyakan kembali. Nah kemarin sudah diundang ke rumah sudah diundang ke rumah upline, ke rumah stokis, terus ditanyakan jarak sehari atau 2 hari, ditanyakan gimana Mas Mbak, tertarik nggak jadi mitra NASA, jadi distributor NASA. Nah nanti kan di follow up. Nah terus tutup poin. Nah tutup poin adalah salah satu dari 8 langkah sukses. Kenapa? Nah karena teman-teman punya jaringan besar, punya omset besar, kalau nggak tutup poin ya nggak ada gunanya, nggak dapat bonus. Nah padahal tutup poin cuma 100 poin ya. Nah misal teman-teman punya omset grup itu 100.000. Nah tapi teman-teman nggak tutup poin ya nggak dapat bonus. Nah tutup poin adalah salah satu dari 8 langkah sukses. Tutup poin itu mudah. Kalau teman-teman merasa tutup poin itu sulit, lihat videonya Pak Ardi yang judulnya tutup poin itu mudah di YouTube. Nanti klik aja di YouTube, nyari tutup poin itu mudah, nanti ketemunya videonya Pak Ardi. Nah terus pertemuan, baca buku, dengarkan audiobook atau kalau sekarang ya banyak YouTube ya. Nah makanya saya bilang kalau yang teman-teman masih ada yang merasa kok tutup poin 100 itu berat ya, harus jual ini atau pakai ini. Nah makanya teman-teman nanti bisa nonton videonya Pak Ardi yang judulnya tutup poin itu mudah. Nah terus konsultasi. Nah ini konsultasi tadi saya sudah bilang di depan, walaupun materinya belum sampai tapi ini saya sudah bilang ya. Yang kedelapan adalah konsultasi. Nah konsultasi ke upline tadi saya sudah bahas di depan ya. Selalu konsultasi ke upline. Nah di bisnis NASA memberi peluang kepada Anda untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan kebebasan. Anda bukan karyawan, bukan atasan, bukan bawahan. Posisi Anda adalah
mitra bisnis NASA. Nah, jadi teman-teman harus paham ketika nanti menjelaskan apa mau rekrut downline, harus menjelaskan, Mbak atau Mas, kalau Anda jadi gabung di NASA ini, Anda bukan karyawan tapi mitra NASA. Jadi berapapun omset besar kecilnya tergantung Anda. Nah, tergantung jaringan semua. Karena kita bukan karyawan, jadi nggak terikat. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menjelaskan ketika mau rekrut itu adalah bisa sangat mudah tutup poinnya. Betul Pak Edri, tutup poin itu mudah. Nah, oke lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan kalau teman-teman gabungnya itu bukan karyawan, bukan atasan atau bawahannya. Mungkin banyak teman-teman distributor baru yang merasa bawahannya atau merasa anak buahnya. Bukan. Nah, kita semua adalah mitra NASA. Nah, karena apa? Karena upline nggak selalu yang diuntungkan. Karena apa? Upline bisa disalip omsetnya. Upline bisa disalip peringkatnya. Jadi peringkat terus omset. Kalau omset angka ikut ya, tapi kalau bonus bisa nyalip. Kalau omset poin itu upline sama downline mesti banyak upline-nya, karena kalau upline kan akumulasi dari downline. Tapi kalau bonus upline bisa kesalip downline. Kok bisa? Nah, gini. Ketika teman-teman contohnya gini. Teman-teman punya omset besar tapi cuma 1 kaki. Nah, terus yang 1 kaki besar ini punya 6 kaki. Nah, nanti otomatis bonusnya akan lebih besar downline-nya. Jadi upline bisa disalip secara bonus, bisa disalip secara peringkat. Tapi kalau omset poin PV, omset poin grup itu nggak bisa disalip, karena upline adalah angka ikut. Nah, tapi kalau bonus, kalau peringkat bisa nyalip tergantung kaki kita. Upline cuma punya 3 kaki dan kita punya 6 kaki, bisa nyalip bonusnya mesti lebih banyak downline-nya. Karena kita punya 6 kaki dan upline kita cuma 3 kaki. Apalagi kalau upline kita cuma 1 kaki, wis mesti kesalip bonusnya. Nah, itu jadi teman-teman harus paham itu. Jangan merasa jadi bawahannya. Jangan merasa jadi anak buahnya, karena kita bisa nyalip upline. Nah, oke, lanjut. Kebebasan di bisnis ini ada 2 hal. Satu adalah kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat. Anda tidak terikat oleh aturan kepegawaian, tidak ada ketentuan jam kerja. Anda sendiri yang memutuskan kapan dan di mana Anda akan membangun bisnis NASA. Nah, ini kalau yang teman-teman yang lama sudah tahu nih, tinggal posting dimanapun, yang penting ada sinyal Android lancar, ada sinyal, bisa posting. Nah, ini adalah posting adalah salah satu membangun bisnis, karena kita menawarkan, karena kita menjual. Nah, nggak apa-apa yang masih peringkat manajer, silver manager itu kencengin aja jualan. Stokis itu jualan nggak apa-apa. Nah, kalau saya ini fokusnya sudah di pembangunan jaringan, membangun jaringan. Jadi saya misal nggak ada konsumen seminggu, misal dalam seminggu nggak ada konsumen, saya nggak masalah, karena saya fokusnya adalah membangun jaringan dan penghasilan saya sudah dari pasif income. Tapi kalau teman-teman yang baru atau stokis yang baru-baru kejar itu aktif income, jadi jualan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, jualan sebanyak-banyak ke konsumen atau ke downline atau ke jaringan lain nggak apa-apa. Kita stokis jual ke jaringan lain tetap dapat untung, ada selisih HD harga stokis, harga distributor. Nah, jadi teman-teman yang stokis dan jaringannya belum banyak, nggak apa-apa, nyari pasif aktif income yang sebanyak-banyaknya, nambah jaringan yang sebanyak-banyaknya itu. Oke, Mbak Faiz, semangat pagi. Oke, lanjut ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab di belakang. Yang kedua adalah kebebasan finansial dengan potensi membangun aset berupa cabang bisnis Anda. Nah, ini adalah jaringan. Maka Anda dapat menentukan berapa besar penghasilan Anda sehingga Anda bisa mewujudkan impian dan gaya hidup yang Anda inginkan.
Nah, kalau yang ini kebebasan finansial ini, alhamdulillah saya sudah merasakan karena dulu saya seorang karyawan. Kalau teman-teman yang lama mesti sudah tahu, saya adalah dulu karyawan dan sekarang fokus saya sudah di pembangunan jaringan di jadi stokis, tapi fokusnya membangun jaringan. Nah, ketika ada pandemi seperti ini, saya nggak bisa, misal saya nggak bisa jual ke konsumen, tapi saya tiap bulan sudah ada passive income mesti di atas 10 juta. Nah, saya nggak kerja, nggak harus absen dari pagi sampai sore, nggak harus absen pagi sampai sore, tapi alhamdulillah tiap bulan mesti 10 juta passive income itu mesti dapat. Dari mana? Ya dari jaringan. Karena saya sudah punya jaringan besar. Yang teman-teman sekarang ini di Jepara sudah ada beberapa stokis. Terus Kendal sudah ada berapa ya? 4 atau 5 stokis. Terus di Ungaran sudah ada stokis. Nah, saya sudah punya 3 kaki stokis dan masih ada kaki-kaki yang lain yang masih kecil-kecil. Nah, ini adalah aset saya. Nah, tadi jadi teman-teman nggak apa, jangan bilang wah sudah di atas sudah enak. Nah, lihat perjuangannya. Saya membangun jaringan dari 2014. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, ya enak. Oh, sudah apa? Sudah stokis, sudah punya domain stokis, enak. Tinggal apa? Nerima passive income tiap bulan. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi jangan merasa wah yang di atas enak, yang di atas diuntungkan. Nah, tadi saya sudah bilang kita bukan bawahan, kita bukan atas bawahan, kita bukan anak buah. Jadi upline bisa disalib dan bonus bisa disalib. Oke, Mbak Anis, semangat pagi. Nah, jadi kalau teman-teman bisa pengen atau merasakan passive income, ya teman-teman yang belum terlambat, silahkan bangun jaringan, perbanyak jaringan. Jadi jangan merasa sudah puas. Saya sudah tiap bulan sudah dapat segini, sudah bisa jualan segini. Jangan merasa puas. Jadi ketika ada masa-masa seperti ini nggak bisa jualan atau nggak bisa ketemu home sharing rutin atau ngisi-ngisi di misal di PKK atau demo-demo. Nah, tapi tetap bisa dapat passive income. Nah, saya sudah merasakan sendiri. Tiap bulan mesti di atas 10 juta. Nah, itu. Ini adalah kebebasan finansial. Teman-teman juga bisa, tinggal nanti perbanyak jaringan. Apa hubungannya dengan KDI? Apakah dengan KDI impian tentang kebebasan waktu dan keuangan bisa terwujud? Nah, ini. Apa hubungannya KDI dengan bisnis kita? Nah, kita home sharing online kayak gini, ini untuk belajar membangun aset. Nah, membangun jaringan adalah aset berupa jaringan distribusi produk. Nah, ini adalah dengan adanya KDI online ini, karena ini adalah penggantinya home sharing offline ya. Nah, ini adalah untuk membangun jaringan, untuk mengatur ritme semangat teman-teman semua, teman-teman jaringan, terutama yang punya jaringan-jaringan baru. Karena dolen-dolen baru biasanya bertanya-tanya, saya baru sudah gabung, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, ini adalah mungkin teman-teman yang baru belum paham apa itu sih KDI, terus apa yang harus dilakukan agar saya bisa cepat sukses, cepat jadi stokis. Nah, ini adalah salah satu untuk membangun aset. Jadi KDI ini. Jadi teman-teman yang sudah punya jaringan, kalau tidak bisa membawa jaringannya ke sini, tidak bisa mencolek jaringannya, adalah sebenarnya rugi. Kalau cuma belajar sendiri, pinter sendiri, nggak menduplikasikan ke downline-nya, itu adalah rugi. Nah, kalau kita pinter sendiri, ya kita jadi Superman itu tadi. Kalau kita bisa menduplikasikan, kan enak, jadi dapatnya passive income. Nah, oke, lanjut. Nah, tadi saya udah bilang. Nah, ini adalah ada bentuk gambar-gambar bentuk jaringan, tapi nggak bisa saya tampilkan ya. Nah, nanti kalau teman-teman rekrut downline, rekrut jaringan, di situ ada 3 kategori.
Yang pertama adalah jaringan pemakai produk, terus jaringan pemasar produk, jaringan pebisnis. Nah, ini kemarin sudah dibahas sama Pak Epi di materi yang apa di KDI-nya kantor, kalau teman-teman yang nyimak. Nah, jadi kalau teman-teman nanti rekrut downline dan ada yang aktif, ada yang tidak aktif, nggak usah berkecil hati. Itu sudah apa? Sudah naluri atau sudah ada prosentasenya ya. Kalau kita rekrut itu nggak semua ingin jadi pebisnis. Nah, mungkin ada yang ingin pemakai produk. Nah, mungkin ketika mau daftar cuma ingin dapat harga yang lebih murah, jadi ingin jadi member, padahal cuma ingin pakai produknya aja, tapi karena ingin harga murah ya jadi member. Nah, terus jaringan pemasar produk. Nah, jaringan pemasar produk adalah hanya jualan saja. Nah, teman-teman mungkin sudah yang sudah punya downline mungkin paham. Saya punya downline tapi kok cuma jualan saja ya, nggak mau rekrut, nggak mau apa, nggak mau pengen dapat downline nambah jaringan. Nah, karena mental downline-nya itu adalah penjual. Nah, kalau mentalnya penjual ya akan jadi pedagang. Selamanya hanya jual ke konsumen aja. Nggak ingin merekrut downline. Nah, yang kita cari adalah jaringan pebisnis. Nah, kalau jaringan pebisnis ini otomatis semua mencakup. Pakai produk ya iya, jual ya iya, mengembangkan jaringan ya iya. Jadi yang kita cari atau yang ingin kita bentuk ini adalah jaringan pebisnis. Nah, kalau cuma jaringan pemakai ya cuma pakai secukupnya. Ya, nah, kalau pemakai tapi punya kebun sawit 100 hektar, nggak masalah. Itu dipakai sendiri aja udah banyak banget. Tapi kalau cuma dipakainya cuma PGN atau cuma sabun muka, ini poinnya satu, untungnya sedikit, habisnya lama banget. Nah, tapi kalau kita punya downline yang misal punya kebun pertanian luas banget, nggak masalah cuma pemakai. Karena kalau yang sudah punya kebun atau punya lahan pertanian banyak banget itu biasanya diajak bisnis nggak mau, dia hanya ingin memakai produknya, nggak apa-apa itu. Jadi teman-teman kalau menemukan di lapangan mesti ada 3, yaitu jaringan pemakai produk, jaringan pemasar, jaringan pebisnis. Yang kita cari adalah jaringan pebisnis, tapi semua yang mau gabung kita terima, jangan tolak. Atau ditanya dulu, Mbak, jaringan mau ikut gabung, pengen harga murah atau ingin jual saja atau ingin jadi pebisnis, nggak usah ditanya gitu. Yang penting bisa masuk dulu. Nah, nanti kalau sudah bisa jadi downline kita, nanti kita lihat. Pasti kita akan bisa membaca, oh downline saya ini si A ini hanya ingin pakai saja atau hanya ingin jualan saja. Nah, nanti teman-teman akan bisa menilai sendiri. Yang penting bisa masuk dulu. Sebelum masuk jangan ditanya mau jualan saja atau mau pakai saja atau jadi mengembangkan bisnis, itu nggak usah ditanya di depan. Yang penting bisa gabung dulu. Nanti setelah gabung kita amati kira-kiranya mau jadi apa itu kita mesti tahu. Nah, yang sekiranya nanti kita menemukan orang yang ingin jadi pebisnis, nah ini yang kita support. Nah, kalau kita menemukan downline yang sekiranya ingin jadi pebisnis, ingin dilihat perkembangannya jaringan kok besar banget, nah ini kita dampingi sampai stokis, dampingi sampai sukses. Jadi jangan dibiarkan, ini harus dikelola, harus dikembangkan. Nah, ketika teman-teman nanti mempunyai downline yang sekiranya kok pertambahan jaringannya banyak, ini harus ditempel, jangan dibiarkan. Maaf ya sambil minum. Lanjut. Nah, semakin besar jaringan, semakin besar potensi terciptanya omset. Semakin besar omset, semakin besar potensi penghasilan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ulangi ya. Semakin besar jaringan, semakin besar potensi terciptanya omset. Jadi, semakin teman-teman punya banyak jaringan, punya banyak downline, potensi omsetnya semakin besar. Nah, semakin besar omset, otomatis semakin besar potensi penghasilan. Tapi minimal punya 3 kaki, jangan 1 kaki. Kalau teman-teman punya 1 kaki, mau seberapa besar omsetnya, bonusnya kecil.
Jadi minimal 3 kaki. Tapi kalau mau dapat bonus minimal 2 kaki. Tapi kalau teman-teman cuma punya 2 kaki, maksimal peringkat cuma sampai pel manager. Nggak bisa naik ke level atasnya. Jadi kalau teman-teman mau dapat bonus minimal 2 kaki. 2 kaki ya. Tapi kalau teman-teman mau sampai puncak karir minimal 3 kaki. Downline saya itu kebanyakan hanya pengen punya kartu member. Wah, terus gimana ini, Pak? Mungkin ini ya merasa kalau punya kartu member NASA itu merasa apa? Wah, atau merasa keren atau cuma ingin kalau kalau saya lihat mungkin cuma ingin dapat harga murah saja ini, Pak. Pengen hanya cuma ingin punya kartu ya, mungkin karena ingin harga murah aja itu, Pak. Pemakai itu masuknya. Nah, terbentuknya sebuah jaringan pada awalnya bukan terjadi secara kebetulan atau otomatis, namun sebuah rencana yang disengaja untuk dibangun dan dikelola hingga suatu saat jaringan Anda berkembang. Nah, teman-teman semua bisa lihat jaringan bakti ini besar banget. Itu bukan otomatis, itu bukan kebetulan, tapi itu benar-benar dibentuk, benar-benar Mbak Tini itu membangun. Nggak mungkin secara otomatis. Nah, kenapa? Dulu awal-awal Mbak Tini membangunnya selalu ikut KDI, selalu ikut NDO ke Jogja. Nah, itu disengaja, bukan kebetulan Mbak Tini ikut KDI, tapi itu benar-benar disengaja Mbak Tini ikut KDI, ikut pendidikan karena ingin membangun jaringan. Nah, jadi teman-teman semua yang sekarang sudah punya jaringan, jangan berharap jaringan itu berkembang sendiri atau berkembang otomatis. Tapi kita harus membentuk jaringan. Nah, setelah jadi member mungkin perlu di follow up itu Pak Hendri. Di follow up ya, ditanyakan lagi. Kenapa kok sudah punya member tapi nggak order di tempat lain? Nah, itu perlu di follow up. Nah, oke, lanjut ya. Nah, jadi teman-teman yang punya jaringan yang sudah besar, mungkin yang sudah stokis sini teman-teman sudah bisa lihat. Teman-teman di FKS itu stokisnya banyak, punya jaringan besar-besar, omsetnya besar-besar. Nah, itu bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah otomatis, tapi beberapa tahun sebelumnya itu sudah membangun, jadi sudah membentuk jaringan. Nah, seperti saya sudah punya jaringan di 3 kaki yang sudah stokis. Ini bukan kebetulan mereka sudah jadi stokis, tapi memang saya bentuk untuk jadi stokis dan di 3 kaki. Nah, ini jadi teman-teman yang sekarang sudah stokis harusnya segera membentuk minimal 3 kaki untuk jadi stokis. Nah, Mbak Tini, Mbak Riva, sama Mbak Heni ya. Nah, ini ini harus membentuk minimal 3 kaki, menstokiskan 3 kaki. Jangan merasa puas sekarang jadi stokis, punya omset besar, punya HSHD yang besar. Tapi kalau teman-teman yang sudah stokis sekarang nggak bisa menstokiskan minimal 3 kaki, nanti selamanya hanya akan jadi stokis. Kita nggak bisa mendapatkan yang namanya passive income. Ya, walaupun punya admin, tapi kalau kita punya downline stokis itu lebih enak. Kita nggak ngapa-ngapain, kita sudah dapat 3%. Bawahnya ada stokis lagi, kita sudah dapat 2%. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang sudah stokis, saya sarankan untuk segera membentuk 3 kaki stokis supaya teman-teman semua bisa cepat benar-benar passive income, benar-benar the real passive income ya. Ini benar-benar passive income karena teman-teman sudah nggak ngapa-ngapain tapi masih tetap dapat omset. Jadi teman-teman nggak ikut ngurusi di situ tapi sudah dapat passive income. Nah, ini dibentuk bukan sengaja. Nah, agar terduplikasi secara terencana dan terukur, maka diperlukan pola aktivitas. Agar terjadi kesamaan pola pikir dan pengetahuan tentang apa itu network marketing jaringan ya, dan cara membangunnya, sehingga pola duplikasi akan terjadi seiring dengan penambahan jaringan. Nah, jadi ini adalah
KDI ini ada termasuk tujuannya KDI ini agar terduplikasi secara terencana dan terukur. Nah, ketika teman-teman sudah punya downline ya segera diajak ke forum-forum yang ada pembelajaran tentang NASA. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di Telegram, WhatsApp. Nah, pola membangun jaringan ini akan kita lakukan dengan sistem belajar dan mengajar dengan cara belajar distributor aktif. Dengan metode belajar dan praktek diharapkan peserta KDI apapun latar belakang pendidikan, asalkan memiliki kemauan keras, disiplin insya Allah akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman keahlian dalam membangun sebuah network jaringan. Dan jika konsisten, Anda akan memiliki aset berupa jaringan pemasaran yang besar. Nah, jadi teman-teman kan kelihatan mana yang aktif, mana yang tidak, punya downline yang aktif dan downline yang tidak itu kan kelihatan. Kalau aktif itu biasanya omsetnya mengikuti. Nah, aktivitas KDI adalah menghadiri pertemuan 1 kali seminggu dalam satu. Nah, ini jadi kayak sekarang ya. Jadi Jepara ini kan ada seminggu sekali ya. Nah, nanti hadirlah yang sudah merasa upline hadir terus nanti nyolek downline-nya. Nah, ada di FKS ya nanti hadir lagi nyimak lagi. Jadi harus selalu untuk upgrade. Nah, yang kedua adalah disiplin menjalankan tugas mingguan, meminjamkan paket info, terus prospek. Oke. Yang ketiga adalah tutup poin, minimal 100 PV per bulan. Melakukan presentasi minimal. Nah, kalau presentasi ini adalah sekarang nggak bisa presentasi kayak demo-demo ya online aja kita di Facebook atau di Instagram, di WhatsApp ini baru saja Mbak Tini WhatsApp ini alhamdulillah lahir stokis. Nah, mungkin Mbak Eva udah ini ya, ada balasannya Mbak Eva ya. Mbak Eva sudah stokis mungkin ini. Barusan Mbak Tini saya lihat chatting saya. Ya mungkin Mbak Eva udah stokis itu. Ada balasan. Oke, berusaha keras untuk mengajak minimal 1 anggota baru untuk KDI putaran berikutnya. Nah, ini adalah ketika teman-teman sekarang sudah ikut KDI ya, sudah ikut home sharing ini ya. Nah, diusahakan home sharing minggu depan itu harus membawa downline, harus bisa nyolek downline ya, bisa ikut nyimak, bisa ikut belajar bareng. Nah, jadi jangan setiap ada KDI online, jangan setiap ada pertemuan-pertemuan home sharing selalu sendiri, jangan. Selalu ingin berusaha untuk mengajak downline, untuk mengajak jaringan baru. Nah, dengan mengajak ini nanti teman-teman akan kaget, wih ternyata jaringan saya sudah besar ya, ternyata jaringan saya sudah berkembang ya. Nah, karena apa? Karena dari awal sudah merencanakan untuk selalu mengajak downline untuk belajar, untuk menduplikasi. Nah, jadi teman-teman jangan kalau belajar, kalau mau ngapa-ngapain itu jangan sendiri, selalu ajak downline, libatkan downline. Nah, supaya pinternya tidak sendiri tapi bersama downline. Menghadiri pertemuan KDI 1 kali per minggu. Ini adalah KDI-nya ini. Oke Mbak Eva, kalau masih nyimak monggo komen. Sudah ada balasan dari Pak Happy belum? Nah, tujuan KDI adalah belajar membangun pola pikir sebagai pengusaha pembangun jaringan, mendapatkan pengetahuan atau hal-hal paling mendasar yang harus diketahui para distributor untuk bekal membangun jaringan. Nah, menjalin komunikasi upline downline sehingga memungkinkan terjadi kerjasama yang baik. Tadi saya sudah bahas, tujuannya adalah supaya upline dengan downline itu selalu terjaga komunikasi agar konsultasinya itu berjalan baik, berjalan kondusif. Nah, meminjamkan paket info minimal. Nah, kalau meminjamkan paket info mungkin sekarang belum bisa offline ya, mungkin online aja ya. Nah, sebentar, lanjut ke nah ketika teman-teman sudah berusaha untuk mengajak downline ke selalu pertemuan-pertemuan, acara-acara yang berbau NASA,
entah itu grup WA, entah itu grup Facebook, entah itu grup Telegram. Pokoknya setiap ada bimbingan di situ, teman-teman selalu mengajak, selalu ingin memasukkan dolennya. Jadi entah dicolek, dijabri, ayo Mbak ikut home sharing ini online ini, atau ikut KDI online ini. Nah, jadi teman-teman harus selalu berusaha untuk mengajak downline. Nah, oh ya, Mbak Eva sudah lulus ujian stokis kode K3376. Oke, selamat ya Mbak Eva ya. Sudah jadi stokis K3376. Nanti semoga donen-donennya dan teman-teman segera menyusul menjadi stokis yang qualified, menjadi stokis yang omsetnya bisa stabil dan selalu naik. Nah, bagaimana caranya menjaga omset selalu stabil dan cenderung naik? Ya, teman-teman harus selalu menambah banyak jaringan supaya omsetnya selalu terjaga. Oke, lanjut. Nah, nanti ketika teman-teman sudah selalu mengajak downline, sudah selalu melibatkan downline, nanti teman-teman bisa lihat begitu sederhananya sistem KDI dan Anda tinggal fokus pada pencetakan pemimpin KDI di grup Anda. Artinya untuk menghasilkan omset penjualan yang besar dan stabil, pekerjaan Anda menjadi lebih ringan dan mudah. Jaringan Anda menjadi sangat kuat dan kokoh, dan secara otomatis penghasilan Anda juga menjadi semakin besar seiring pertumbuhan jaringan. Nah, KD ini dirancang sangat mudah dan sangat simpel, mudah diduplikasi. Hanya mengajak downline ke pertemuan, hanya mengajak downline ke forum-forum NASA, entah online entah offline. Nah, nanti teman-teman bisa lihat begitu sederhananya sistem KDI ya. Ini karena kita cuma mengajak aja, dan Anda tinggal fokus pada pencetakan pemimpin KDI di grup Anda. Pemimpin KDI itu adalah minimal sudah peringkat silver manager ya, sudah berani membuat grup sendiri, atau entah grup WA, entah grup home sharing sendiri ya, itu adalah pemimpin KDI. Nah, artinya untuk menghasilkan omset penjualan yang besar dan stabil, pekerjaan Anda menjadi lebih mudah dan ringan. Nah, jaringan Anda menjadi sangat kuat dan kokoh, secara otomatis penghasilan Anda akan menjadi besar seiring pertumbuhan jaringan. Nah, ketika jaringan teman-teman sudah besar, sudah banyak, otomatis nanti omsetnya besar. Nah, apa kata Diamond? Nah, pada awalnya banyak orang meragukan program ini karena memang dirancang begitu sangat sederhana dan mudah untuk dijalankan. Nah, duplikasi 1 orang per bulan atau per minggu atau per 2 minggu. Nah, kami sangat heran dan tidak percaya bagaimana mungkin dengan klub distributor inti ini begitu sangat sederhana rancangannya, kami bisa mempunyai jaringan yang begitu kuat, tangguh, kokoh, dan cepat dengan penghasilan yang begitu besar dalam waktu yang sangat singkat. Oke, lanjut. Nah, tapi inilah kenyataannya begitu program ini diluncurkan beberapa bulan kemudian, beberapa Emerald Manager, Diamond Director sudah bermunculan. Padahal dulu butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai peringkat tersebut, dan kami pun mulai bisa mewujudkan impian-impian kami. Nah, ini adalah Pak Ali ketika membuat KDI. Nah, dulu sebelum ada KDI, untuk naik peringkat Emerald Manager atau Pearl Manager itu lama sekali. Nah, tapi begitu ada sistem KDI, ada sistem bimbingan untuk meraih stokis, untuk meraih peringkat Emerald, untuk meraih peringkat Diamond, itu sangat mudah, sangat cepat. Karena apalagi sekarang ada sistem digital ya. Dulu waktu Pak Ali bangun jaringan pertama kalinya ini belum ada Facebook, HP masih mahal banget, masih cuma SMS. Nah, kalau janjian ya SMS. Nah, itu pun bisa bertahan. Nah, sampai pada akhirnya Pak Ali merancang adanya KDI, yaitu bimbingan klub distributor inti. Jadi beberapa distributor yang aktif dikumpulkan, dijadikan satu, membentuk klub distributor inti. Nah, setelah ada KDI, setelah ada sistem bimbingan, untuk meraih impian-impian itu sangat cepat, karena untuk menjadi stokis cepat, untuk meraih Emerald Manager cepat, apalagi Diamond Director ya, yang penghasilannya minimal pasifnya ya 10 juta, itu untuk meraih impian-impian itu lebih cepat. Nah, ini adalah KDI ya, sistemnya cuma ini, selalu mengajak dan menambah jaringan baru untuk dimasukkan ke dalam forum
bimbingan NASA. Nah, ini harusnya masa kritis Anda adalah 6 bulan pertama hingga Anda memutuskan untuk menjadi pemimpin KDI di grup Anda sendiri. Nah, harusnya teman-teman semua itu mempelajari tentang sistem, mempelajari tentang product knowledge, marketing plan itu adalah cuma 6 bulan. Nah, jadi dalam waktu 6 bulan itu teman-teman mempelajari sistem, mempelajari product knowledge. Nah, nanti setelah dalam waktu 6 bulan itu sudah paham, teman-teman bisa jadi pemimpin KDI, bisa membuat home sharing sendiri, bisa membuat grup WA sendiri. Nah, nanti bisa dibimbing sendiri, terus nanti ada upline yang core yang aktif dimasukkan 1 atau 2. Nah, jadi bisa memantau perkembangan jaringan teman-teman semua. Jadi teman-teman yang sudah merasa punya jaringan minimal 5 lah, buat grup WA sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa tahu perkembangan jaringannya itu seperti apa. Nah, kenapa harus buat grup sendiri? Nah, biasanya kalau teman yang baru dimasukkan grup WA yang sudah anggotanya banyak, biasanya mau komen itu sungkan, malu, atau takut. Nah, tapi ketika teman-teman di grup itu baru 5 orang, 7 orang, mungkin mau komen itu lebih luasa. Nah, jadi saya sarankan ya, walaupun baru punya downline 6 atau 7, nggak apa-apa buat grup WA sendiri. Nah, supaya lebih intens, lebih leluasa untuk membangun grupnya. Nanti libatkan 1 atau 2 upline atau upline stokisnya dimasukkan 1 agar memantau perkembangan jaringan teman-teman semua. Dan ketika teman-teman semua ada salah ngasih pengertian atau salah ngasih ilmu ke downline, nanti bisa menegur. Oh Mbak, kalau gini tuh caranya salah. Nah, atau ini kurang tepat. Nah, itu jadi nanti teman-teman semua harus melibatkan upline core untuk di grup WA. Nggak apa-apa, walaupun baru punya 6 downline atau 7 downline, masukkan aja buat grup sendiri. Oke, Mbak Eva ya baru seneng-senengnya jadi stokis baru. Oke, lanjut. Nah, hingga kelak kemudian hari Anda telah membangun suatu aset yang luar biasa dalam wujud sumber daya manusia dalam jaringan Anda. Nah, ini mulai dari 5 orang, 6 orang, 7 orang nggak masalah buat grup WA sendiri nanti supaya tahu lebih cepat perkembangannya. Dan kalau teman-teman yang baru mau komen di grup lama, mesti ada sungkan, ada malu, ada takut. Nah, dan jangan terkejut jika impian demi impian Anda terwujud 1 per 1. Itu semua akan terjadi. Nah, ini adalah saya sudah mengalami, saya sudah menjalannya, saya sudah melaluinya. Dulu 2014, saya tinggal di Magelang. Saya asli Magelang. Saya dulu ke Jogja, kos di Jogja, dan kebetulan rumah Pak Ali itu juga di Jogja. Mungkin teman-teman semua sudah kenal Pak Ali ya, upline kita semua ya, Crown Diamond Director ya Pak Ali ya. Nah, dulu Pak Ali setiap malam Rabu itu selalu mengadakan KDI di rumahnya. Itu tiap malam Rabu mulai kadang jam 9, kadang jam setengah 9. Nah, saya selalu ikut di situ. Walaupun hujan, walaupun datang sendiri, saya selalu datang. Dan waktu itu saya masih pakai motor. Nah, jadi hujan, seri-seri malam-malam saya datang untuk untuk upgrade, nambah ilmu. Nah, jadi saya dulu nggak ada rasa bosan atau pokoknya saya ingin selalu menambah ilmu, saya ingin selalu belajar. Nah, itu gratis ke rumahnya Pak Ali tiap malam Rabu malam. Ya, walaupun hujan, walaupun sendiri, tadi saya bilang saya masih pakai motor. Nah, kalau sekarang saya sudah punya mobil ya karena saya dapatkan dari bisnis NASA. Jadi bukan sebelum dari NASA saya sudah bisa beli mobil, bukan. Saya bisa punya mobil karena NASA. Nah, jadi jangan terkejut, jangan kaget jika nanti impian demi impian 1 per 1 terwujud. Nah, dengan menjalankan pola KDI. Tapi benar-benar dijalankan loh ya, 8 langkah sukses ya. Jangan cuma menjalankan 1, cuma tutup poin aja ya. Cuma tutup poin aja tapi nggak punya jaringan ya, bonusnya ya berapa ya, cuma 10.000. Tutup poin 100 tapi nggak punya jaringan ya cuma punya bonus 10.000. Jadi teman-teman harus benar-benar menjalankan 8 langkah sukses. Insya Allah cepat untuk menjadi stokis yang qualified, untuk meraih diamond cepat. Dan
benar-benar punya omset yang maksimal. Nah, jadi teman-teman benar-benar harus bisa menjalankan 8 langkah sukses. Kalau cuma menjalankan salah satunya ya cuma tutup poin aja ya, tadi saya udah bilang itu. Nah, jika dan hanya jika Anda memiliki kemauan, kedisiplinan, tidak berhenti mengikuti dengan aktif program KDI. Nah, tadi saya bilang. Jadi impian-impian teman-teman akan terwujud jika teman-teman ya selalu disiplin, selalu memiliki kemauan, tidak berhenti untuk mengikuti KDI pola 8 langkah sukses. Nah, tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berani menggambarkan impian. Nah, kalau teman-teman punya impian ya digambarkan, maksudnya ditulis. Nah, misal ingin punya penghasilan 100 juta per bulan. Nah, pengen punya penghasilan 100 juta per bulan ini alasannya apa? Untuk apa? Nah, hanya jangan ikut-ikutan aja. Saya ingin gabung NASA karena teman-teman saya lihat di buku kerja yang gabung NASA kok pengen punya penghasilan 50 juta per bulan ya, pengen punya penghasilan 10 juta per bulan ya, pengen punya penghasilan 100 juta per bulan ya. Nah, yang terpenting adalah alasannya. Alasannya kenapa kok ingin punya penghasilan segitu? Nah, mungkin teman-teman yang kalau di Jepara itu nggak ada ya, nggak ada yang TKW ya. Kalau di Kendal itu banyak banget, hampir 90% itu mitra-mitranya dolen saya ini adalah TKW. Nah, jadi dia punya alasan, saya ingin punya penghasilan misal 10 juta lah, 10 juta per bulan. Nah, karena jadi TKW itu penghasilan cuma bukan cuma ya, maaf ya, sekitar ke TKW itu penghasilannya sekitar 9 juta dan itu meninggalkan keluarga. Nah, jadi mereka punya alasan, saya ingin punya penghasilan 10 juta per bulan, tapi karena saya ingin selalu berkumpul dengan keluarga. Saya ingin selalu kumpul dengan suami dan istri, suami dan anak, atau anak istri, dengan keluarga, nah, dengan orang tua. Nah, jadi alasan mereka ini adalah, yang memperkuat adalah, saya ingin punya penghasilan 10 juta karena saya selalu ingin berkumpul dengan keluarga. Nah, Mbak Iva, Mas Mubin ya. Ini kandidat stokis baru ini, Mbak Iva sama Mas Mubin. Nah, itu ya. Jadi jangan teman-teman jangan selalu jangan merasa sudah puas di posisi sekarang. Selalu kejar dan belajar. Jadi jangan wah, ilmuku sudah banyak kok, saya sudah bisa misal peringkat gold manager, sudah bisa peringkat silver. Nah, jangan. Jadi teman-teman selalu ingin belajar. Nah, tadi saya udah bilang untuk untuk teman-teman punya impian 100 juta, 50 juta, harus, yang terpenting adalah alasannya. Alasannya kenapa kok pengen punya penghasilan 50 juta. Itu akan memperkuat teman-teman untuk selalu belajar. Jadi kalau impian teman-teman kuat, nanti misal pas mau down, teman-teman ingat, oh iya, saya punya punya target, punya impian, pengen punya penghasilan segini. Nah, jadi ketika down selalu ingat itu, nanti akan semangat lagi. Tapi kalau teman-teman cuma saya pengen punya penghasilan 50 juta, pengen punya penghasilan 100 juta, tapi alasannya tidak tepat, tidak bisa berani menggambarkan, nanti teman-teman ketika tidak tercapai ya nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa nggak ada rasa wah, saya kok ternyata impianku terlalu tinggi ya, atau bahkan menyalahkan diri sendiri, wah berarti aku membuat impian ini terlalu kebesaran. Jangan. Nah, jadi teman-teman ketika menuliskan itu harus diimbangi dengan alasan yang kuat, supaya nanti ketika teman-teman down, semangatnya turun, nanti ingat teman-teman impiannya, alasannya tepat, nanti akan semangat lagi. Nah, jadi harus digambarkan dan punya alasan yang tepat ya. Nah, ketika teman-teman sudah punya punya impian, punya target, digambarkan, dan sebisa mungkin upline itu dikasih tahu. Misal saat konsultasi ya, atau Mas, Mbak, plan saya punya impian ini, kira-kira apa yang harus saya jalankan. Misal targetnya saya pengen stokis tahun ini, apa yang harus saya jalankan.
mana yang harus saya bangun jaringannya. Nah, jadi ketika teman-teman punya impian, punya target, selalu konsultasikan dengan upline core teman-teman semua. Jadi jangan uh, cuma ditulis saya punya ingin target misal stokis tahun ini, misal pengen punya penghasilan segini, tapi cuma dibaca sendiri, nggak dikonsultasikan ke upline, nanti upline nggak tahu. Jadi upline nggak bisa mengarahkan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dibangun, mana yang harus di push, di full up terus. Nah, nanti upline-nya nggak tahu jika teman-teman punya impian begini tapi upline-nya nggak dikasih tahu. Jadi sebisa mungkin apapun pergerakannya selalu dikonsultasikan ke upline. Nah, itu ya teman-teman ya. Gimana, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan silakan, karena materinya sudah habis ya. Intinya KD ini adalah sangat simpel. Jadi cuma memasukkan ke downline ke forum-forum NASA, entah itu bimbingan online offline, pokoknya selalu mengajak orang-orang baru, selalu mengajak distributor baru untuk selalu masuk dalam pendidikan. Nah, nanti cuma segitu itu aja, terus gitu aja, pokoknya mengajak memasukkan downline anggota-anggota baru ke sebuah jaringan, ke sebuah forum, ke sebuah pendidikan 2 tahun aja. Nanti teman-teman bisa merasakan yang namanya passive income. Mungkin 1,5 tahun sudah bisa stokis, sudah bisa merasakan penghasilan stokis 10 juta. Nah, cuma merekrut downline baru, selalu diajak ke pertemuan-pertemuan. Nah, itu adalah dan selalu menjalankan 8 langkah sukses. Nah, ini adalah polanya KDI seperti itu. Jadi sangat simpel sekali. Nah, oke teman-teman, monggo yang mau ada pertanyaan saya tunggu. Ini sudah 1 jam lebih ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti teman-teman saya anggap paham ya. Sudah saya anggap teman-teman sudah paham semua. Ya, memang maunya saya teman-teman sudah paham semua, jadi nggak ada pertanyaan. Ini sudah, tadi saya mulai jam 7:30 nih, hampir jam 9, 8:30 lebih 10 menit. Nah, habis 1 jam lebih. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Saya memang nggak mau lama-lama, maksudnya kasihan teman-teman yang kalau kemalaman ya, mungkin ada kegiatan lain, ada acara lain. Tadi harusnya kalau kemarin jam 8 ya, tapi saya mulai aja jam 7:30 supaya teman-teman nggak, misal ada acara lain atau ada kegiatan dengan keluarga itu nggak mengganggu, atau yang besok masih kerja harus tidur lebih awal. Monggo, atau yang kalau terlalu lama, misal saya 2 jam, karena saya 2 jam bisa, tapi nanti kalau teman-teman yang maaf ya kuotanya nipis, nanti wah untuk online terus kuotanya habis. Nah, ya memang kita mau belajar memang butuh biaya ya. Nah, kalau dulu belajar belum zamannya online, kita belajar harus ke Jogja, ikut seminar harus ke Jogja, tiket berapa, misal tiket 700 800, ongkosnya berapa, untuk makan berapa, untuk nginap bisa di kantor atau di homestay ya. Nah, tapi kalau itu sudah mesti lebih dari 1 juta. Nah, kalau kita belajar ini sebenarnya udah enak banget. Kita cuma modal kuota, misal di rumah sambil tiduran, sambil ngapa-ngapain bisa ikut pendidikan, bisa nyimak ilmunya. Nah, kalau dulu kemarin-kemarin yang sekarang sudah stokis ini sudah pernah ikut seminar ke Jogja. Jadi sudah banyak mengeluarkan biaya. Jadi kalau teman-teman semua ikut KDI belajar online gini, jangan bilang wah kuota boros, pulsa boros, jangan. Yang dulu-dulu itu malah sudah ke Jogja, seminar ke Jogja itu biayanya lebih banyak. Kalau sekarang cuma butuh kuota. Nah, jadi sebisa mungkin teman-teman setiap ada forum-forum seperti ya, nyimak lah. Kalau ada waktu luang ya luangkan waktu, kalau yang masih belajar ya luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Nah, itu ya teman-teman ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya tunggu 10 menit ya. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada alasan untuk menutup. Nah, benar Mbak. Ilmu-ilmu baru ini adalah sangat penting banget.
Karena setiap pertemuan, setiap acara-acara gini, walaupun judul materinya sama, isinya mesti beda. Kalau yang membawakan beda, mesti isinya beda. Mesti cara menjelaskannya mesti beda. Jadi kliknya mana nanti teman-teman bisa ngasih kesimpulan sendiri. Oh, saya kliknya sama Mbak ini, saya kliknya sama Mas ini ya. Nanti kan teman-teman bisa menyimpulkan, oh jadi modelnya seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi setiap ada acara-acara forum-forum seperti ini ya, sebisa mungkin luangkan waktu untuk ikut. Kalau masalah kuota menipis atau kuota sedikit ya, gimana caranya untuk mendapatkan kuota ya, jualan produk, nyari aktif income, jualan produk. Nah, kita jual NCX untung 90.000, untuk beli kuota sudah dapat 20 giga. Nah, kalau Indosat itu 20 giga cuma 80.000. Nah, jadi jangan merasa pelit kuota, pokoknya jangan pelit kuota lah kalau untuk belajar. Kuota itu murah dibanding kita harus ke Jogja untuk ikut seminar, belum ongkos, belum ini tadi udah saya jelaskan. Nah, monggo kalau ada pertanyaan saya tunggu ya. Kalau nggak ada nanti saya tutup. Kalau misal mau ada pertanyaan di komen, nanti saya jawab di komen. Saya tunggu ya. Kalau nggak ada saya tutup. Nanti teman-teman misal yang baru-baru gabung ada pertanyaan silahkan komen, nanti saya balas di komen. Oke. Mungkin saya tutup aja ya. Oke. Teman-teman terima kasih yang sudah bergabung, sudah belajar alasan minum kuota tapi kok tiktokan ya. Beda Mbak, itu kepuasan Mbak. Kalau TikTok itu kepuasan. Oke. Teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau belajar bareng, sudah mau ikut dalam KDI home sharing online ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan kuotanya untuk belajar bareng. Nah, semoga waktu yang sudah diluangkan, kuota yang sudah diluangkan bisa jadi amal teman-teman semua karena kita sudah bisa belajar bareng. Oke, semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.